Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Menyerah bukanlah jawaban, putus asa bukanlah jawaban. Selama kita masih bernafas, masih ada mujizat. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan hidup. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Semoga tetap sehat-sehat dan jaga pola makannya ya, tetap semangat tentunya. Ibadah kita kali ini ditemani dengan Ada Kak Linda sebagai pemusik dan gitaris, ada Samuel sebagai kazor, dan rupanya tentu saja kakak kita Kak Mina. Dan untuk MC-nya ada Kak Kristi dan saya David. Dan tidak lupa juga dengan kameramen kita ada di belakang, Bang Era. Hai. Halo Bang Era,
tetap sehat-sehat ya. Sebelum kita mulai ibadah kita, baiknya adik-adik menyiapkan segala sesuatunya tentunya ya, seperti kitabnya, Persembahan dan alat tulisnya juga. Kalau misalnya sudah selesai, kita satukan hati kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu doa. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak kami puji. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan dan kasih karunia Tuhan pada kami setiap orang. Bapa baik, setelah kami akan memulai ibadah kami, kiranya berkati hati dan pikiran kami Bapa, berkati pemusik, berkati MC, berkati juga yang pokok ya Bapak, dan tentunya juga Bapak berkati adik-adik kami dalam ibadahnya Bapak. Tuhan Yesus, Tuhan selalu menemani kami dan Tuhan juga selalu yang memberikan kami semangat. Berkati kami Bapak, hidup ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, adik-adik kita terus memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Ya, kita apa punya kita? Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, dan pasti selalu menemani kita. Kita yakini itu, kita imani, janji Tuhan pasti terbaik. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan
ada satu sobatku yang setia. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa
Tuhan Yesus, jika waktu dan kesempatan ini Tuhan berikan kepada kami sudah mengangkatkan pujian kami kepada Tuhan karena ucapan syukur dan terima kasih kami buat kebesaran dan buat kebaikan Tuhan dan buat kehebatan Tuhan di dalam hidup kami yang terus Tuhan nyatakan. Walaupun situasi COVID-19 yang masih terus melanda dunia, bangsa kami Indonesia yang kami cintai ini, tapi itu tidak membuat kami Bapak jauh daripada Tuhan. Tapi semakin hati kami semakin rindu untuk terus mencari kehendak Tuhan buat hidup kami. Bapa di surga, ini kami semua anak-anak Tuhan, mulai dari adik-adik kami balita sampai dengan remaja yang sudah mempersiapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Mu ini. Engkau berkati adik-adik kami, dan Engkau berkati juga hamba-Mu, semua firman yang sudah dipersiapkan hamba-Mu, Engkau yang menyempurnakannya Tuhan. Dan ketika hamba-Mu sampaikan Bapa, terpuji dan termulia nama-Mu. Ini doa dan permohonan kami sebab kami datang dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita tadi sudah menaikkan pujian kita kepada Tuhan dan kita sudah berdoa untuk firman Tuhan sebagai kekuatan di hidup kita menghadapi COVID-19 yang adik-adik harus stay at home, segala sesuatu dilakukan di rumah, tapi itu tidak membuat kita untuk tidak semakin dekat kepada Tuhan, tapi COVID ini membuat kita terus mencari Tuhan melalui firman Tuhan. Ya, semua sudah siap Alkitabnya adik-adik? Iya, sudah siap. Mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Sudah semua? 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sekali lagi kami nak ulang ya. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 11. Firman Tuhan katakan, kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul,
sebab aku telah menganiaya umat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ayat yang terakhir, firman Tuhan katakan, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Kak Mina akan berikan beberapa gambar-gambar di sini untuk mengingatkan kembali bagaimana cerita tentang kematian Tuhan Yesus sampai dia disalibkan, dia dikuburkan, dan dia bangkit sampai dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Tadi firman Tuhan katakan, cerita ini menceritakan Paulus menyampaikan pesannya kepada jemaat Korintus yang pada saat itu banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Nah, adik-adik, ini gambar apa, adik? Ini adalah gambar Tuhan Yesus disalibkan. Dia disalibkan karena apa? Karena dosa manusia. Ini firman Tuhan katakan. Nah, setelah Yesus disalibkan, dia bahkan adik-adik, ayo siapa yang masih ingat, dia dikuburkan. Nah, ini ada gambar kuburan Tuhan Yesus dan ada Tuhan Yesus di situ. Nah, Kak Mina mau tanya, berapa hari Tuhan Yesus dikuburkan baru dia bangkit dari antara orang mati? Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo, siapa dari yang masih ingat? Tiga hari. Nah, ini adalah gambar Tuhan Yesus bangkit. Nah, 3 hari setelah kematian Tuhan Yesus, dia bangkit dari antara orang mati. Lalu, apakah mungkin kuburan ini masih berisi? Tidak, adik-adik. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, kuburan itu pun kosong. Adik-adik bisa melihat semuanya? Nah, kuburan itu kosong pada hari yang ketiga. Lalu apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan tadi, mulai dari ayatnya yang kelima, dia katakan, setelah kuburan itu kosong, dia menampakkan diri kepada siapa dulu? Kepada siapa tadi? Sebelum dia menampakkan diri, Maria tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Maria dan saudara-saudaranya melihat kuburan itu, dan kuburan itu kosong. Nah, jadi bisa lihat ya, bisa ya, kuburan itu kosong. Apakah Tuhan Yesus tidak melihat bahwa ibunya Maria datang ke kuburan itu? Tuhan Yesus melihat. Nah, ini dia lihat di situ Maria menangis, sedih. Oleh karena apa? Oleh karena tidak ada lagi Tuhan Yesus di situ. Bersedihlah Maria. Tapi lalu dia ingat, itu memang sudah dijanjikan di dalam Alkitab bahwa pada hari yang ketiga Tuhan Yesus akan bangkit, dan kebangkitan Tuhan Yesus akan dinyatakan kemenangan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Adik-adik yang kami kasihi. Nah, tadi kita bercerita tentang bagaimana Paulus menceritakan kepada jemaat di Korinti. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tahu bahwa sekian 12-nya murid-murid Tuhan Yesus, ada beberapa di antara murid-murid Tuhan Yesus yang tidak percaya. Kok kenapa dia tidak percaya ya? Padahal dia terus bersama-sama dengan Tuhan Yesus melayani. Anda tahu siapa yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Pada waktu itu ada Kefas di situ. Si Kefas juga bertanya, benar nggak ya Tuhan Yesus itu bangkit ya? Nah, ini kita lihat Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada semua murid-muridnya. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Nah, adik-adik, lalu apa tadi lagi dikatakan dalam firman di sini? Selanjutnya ia menampakkan dirinya kepada siapa? Kepada siapa lagi? Kepada Yakobus. Nah, ini dia.
dia menampakkan dirinya lagi kepada Yakobus. Adik bisa lihat semua? Nah, karena Tuhan tahu ada beberapa di antara murid Tuhan Yesus itu yang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, lalu dia menampakkan dirinya kepada Yakobus. Kita lihat bagaimana sikap Yakobus di sini. Dia heran, benarkah itu Yesusku? Benarkah itu wajahku? Nah, itu yang dilihat oleh Yakobus. Nah, adik-adik, lalu yang terakhir sekali Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada siapa, adik-adik? Firman Tuhan kita ini tadi dituliskan oleh siapa? Rasul Paulus kepada jemaat di Korinti. Lalu Tuhan menunjukkan dirinya kepada Paulus. Menangislah si Paulus. Aku seorang rasul. Tuhan Paulus katakan kepada murid-muridnya, aku seorang rasul, tapi aku tidak bisa menjadi saksi yang benar. Nah, ini tadi dikatakannya di saat karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Itu Paulus katakan. Sebab apa? Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Sedih hati Rasul Paulus. Tapi Tuhan lihat kesedihan Rasul Paulus. Menangis Rasul Paulus. Menangis dia. Nah, ini lagi adik. Aku gak layak jadi rasul. Dia katakan kepada Tuhan, aku gak layak jadi rasul. Karena apa? Aku sudah banyak mencela jemaat Allah. Tapi Tuhan lihat hati Rasul Paulus. Lalu apa firman Tuhan katakan di sini? Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kami menjadi percaya. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah, adik-adik, di dalam cerita kita pada hari ini ada beberapa hal yang perlu kita lihat di sini. Yang pertama adalah kita percaya bahwa Yesus bangkit karena Alkitab mengatakan dan orang-orang percaya. Yang kedua, yang penting sekarang karena Yesus bangkit, maka dunia beroleh keselamatan. Karena itu memang yang dijanjikan dalam firman Tuhan. Maka manusia mendapat kesempatan untuk hidup dan menjadi saksi. Yang ketiga, karena Yesus sudah bangkit, maka tidak sia-sia kerja keras para rasul, dan tidak sia-sia juga kasih karunia Allah yang diberikan kepada setiap hambanya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tadi Kak Mina sudah panjang cerita Yesus disalibkan oleh karena dosa manusia. Lalu setelah dia disalibkan, dia dikuburkan, dan pada hari ketiga dia bangkit. Nah, lalu dia menampakkan dirinya kepada Maria. Maria melihat kuburannya kosong. Nah, dan dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, ada Kefas, ada Yakobus, dan yang terakhir kepada Paulus. Nah, apa semuanya daripada cerita ini yang mau kita ambil, adik-adik? Ayo, siapa yang tahu? Apa makna daripada cerita ini? Nah, di sini kita melihat bahwa yang penting kita melihat apa yang dikatakan di dalam bacaan kita yang menjadi ayat hafalan kita, yaitu Yohanes 20 ayat 29. Apa dikatakannya di sini? Berbahagialah orang yang percaya tapi tidak melihat.
kejadian itu murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita nggak bisa ngambil langsung sekarang Tuhan Yesus. Tapi ada Roh Kudus yang mengajari kita di dalam Yohanes 20 ayat 29b ini tadi. Berbahagialah orang yang percaya tapi tidak melihat. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Dan yang menjadi, ayo yang menjadi apa? Apa yang belum kalian sebutkan lagi? Yang menjadi tema kita pada hari ini. Aduh, ada peragaannya loh. Sebelum kita memperagakan tema kita untuk adik-adik remaja dan pra-remaja, ada beberapa yang diingatkan kepada kita. Mari kita buka untuk adik-adik remaja. Sudah semua? Ya, mari kita buka di dalam Yohanes 20 ayat 26 sampai dengan 29. Ya, itu ada di remaja dan pra-remaja. Yohanes 20 ayat 26 sampai dengan 29. Firman Tuhan katakan, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sekali lagi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang Kak Mina mau tanya untuk adik-adik remaja dan remaja, kita mau nggak seperti Thomas? Oh enggak ya, tidak. Apa tadi katanya dalam Yohanes 20 ayat 29b? Apa dikatakannya? Sekali lagi kita baca ya dia. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, kita lihat di sini Thomas ya. Kami ada sedikit gambarnya di sini. Sewaktu murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di rumah itu, karena perkumpulan yang pertama murid-muridnya, Thomas tidak ada di situ waktu Tuhan Yesus datang. Lalu 8 hari kemudian mereka berkumpul kembali. Tuhan tahu kalau Thomas ada di situ. Lalu apa? Tadi firman Tuhan di dalam ayat 26 sampai 27 dikatakannya, "Hai Thomas, ini aku." Apa Tuhan tunjukkan? Tuhan tunjukkan kedua telapak tangannya yang bekas dia dipaku. Itu pun Thomas belum percaya juga. Lalu apa lagi dilakukan oleh Thomas? Lalu dia menyucukkan jarinya ke dalam lambung Tuhan Yesus. Tadi kalian sudah katakan dan bertanya kepada adik-adik, apakah kita mau seperti Thomas? Tidak. Tadi firman Tuhan jelas katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Betapa bersorak-sorai malaikat di surga melihat semua anak-anak sekolah minggu. Kita tidak bisa face to face dengan Tuhan Yesus, tapi kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit untuk menyelamatkan dosa-dosa kita manusia. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penutup untuk firman Tuhan kita pada saat ini, kita akan peragakan apa yang menjadi tema kita pada saat ini. Nah, tema kami ya. Tema kita untuk minggu ini, kalau tadi sudah panjang cerita dari Korintus dan juga dari Yohanes. Nah, sekarang yang menjadi tema kita, ayo semuanya peragakan. Sudah? Tema kami ya. Aku percaya Yesus bangkit.
Udah bisa jadi? Sekali lagi ya. Aku percaya Yesus bangkit. Amin aja nih. Kita percaya Yesus bangkit. Puji Tuhan. Mari semuanya kita lipat tangan. Kita bersyukur dan berterima kasih buat firman yang sudah kita dengarkan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Dan kami mengamini itu Tuhan, sehingga kami terus mau memanggil Bapa kepada Engkau, walau bagaimana sekalipun situasi dan kondisi kehidupan kami pada saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu, materaikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Kita akan mulai persembahan, kasih yang terbaik buat Tuhan. Persembahan kita ada 2 kali. Kita akan sambil membawa persembahan, kita akan menyanyi persembahan sedikit sekali. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu untuk menjadi kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kami terhadap situasi COVID-19 pada saat ini. Dan kami juga sudah memberikan persembahan kami, tanda ucapan syukur kami untuk semua berkat yang Tuhan berikan melalui orang tua kami. Engkau berkati semuanya Tuhan yang sudah kami lakukan pada saat ini dalam ibadah kami, supaya semuanya Bapak kami bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami masih terus berdoa Bapak untuk situasi bangsa dan negara kami. Bukan hanya negara kami, tapi dunia juga melanda pada saat ini Tuhan. Tapi terkhusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo sampai dengan aparat yang sekecilnya di daerah Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan dan kepintaran yang datangnya daripada Tuhan untuk semua para pemimpin kami Tuhan, supaya mereka tidak mementingkan ego mereka, mengutamakan diri mereka, tapi utama bagi mereka pada saat ini Tuhan, bagaimana bangsa kami untuk bisa terlepas daripada COVID-19 pada saat ini Tuhan. Dan terkhusus Bapak kami berdoa untuk semua para medis kami, mulai para dokter, perawat dan sukarelawan yang sudah mengorbankan hidupnya, waktunya, pekerjaannya, keluarganya untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari COVID-19 ini. Tuhan, Engkau melihat jerih payah mereka, Engkau melihat ketulusan hati mereka Tuhan. Dan oleh karena itu Bapa, lawat mereka satu persatu. Berikan kesehatan yang sempurna kepada mereka. Berikan hati yang selalu mengandalkan Tuhan kepada mereka sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing Tuhan. Sehingga Bapa, dengan tulus mereka mengerjakannya, dengan sepenuh hati mereka mengerjakannya. Dan secepatnya juga Tuhan bisa jauh COVID-19 daripada bangsa dan negara kami ini. Kami percaya Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kami, dan Tuhan tetap menyediakan yang terbaik buat orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk semua adik-adik KKR kami, mulai dari balita sampai dengan remaja. Tuhan, mereka harus tetap tinggal di rumah oleh karena situasi seperti ini. Tapi kami percaya Tuhan, situasi ini membuat mereka semakin dekat kepada keluarga mereka, ayah dan ibu mereka dan semua saudara-saudara
mereka pakai Tuhan untuk boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, walaupun harus belajar di rumah, berdiskusi di rumah, dan segala sesuatunya mereka harus lakukan di rumah. Itu semuanya Bapak demi kesehatan kami semuanya. Dan juga kami berdoa untuk semua guru-guru KKR yang terus setia melayani adik-adik sekolah minggu kami, walaupun harus secara live streaming Tuhan, tapi itu tidak membuat kami Bapak patah semangat atau kecewa, tapi itu membuat kami malah semakin mengenal betapa besarnya Tuhan, betapa hebatnya Engkau Tuhan yang Engkau tetap pakai kami sebagai anak-anak Tuhan untuk menyalurkan berkat-Mu, untuk menyampaikan firman-Mu buat adik-adik kami semua. Berkati kami guru-guru KKR yang masih kuliah, Engkau berkati perkuliahan mereka, yang sudah bekerja, Engkau berkati pekerjaan mereka, yang lagi mencari pekerjaan juga Engkau berkati pekerjaan mereka, yang lagi mencari teman hidup juga Tuhan, Engkau berikan teman hidup yang sepadan, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Yang kami sudah berumah tangga juga Tuhan, Engkau berkati rumah tangga kami, Engkau berkati pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, biar semua itu Tuhan bisa mencukupkan apa yang kami butuhkan setiap harinya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Termulia dan terpuji nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Mari bersama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Sehat-sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.